Mobil X turun mesin atau bekas turun mesin, sudah pernah bekas turun overhaul, mesin. gitu. Iya. Ini layak beli nggak sih? Tergantung Pak. Harganya murah nggak? Turun mesin itu bisa dari karena engine slat, ada karena overheat, ada karena mesin kasar kayak gitu kan. Kita nggak tahu ini mobil bekas turun mesin atau enggak. Jadi kalau mau bedain sealer lama atau baru dilihat dari warna sealernya Pak. Kalau bisa ada yang service recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada, masih dari GK Auto, menerima kendaraan-kendaraan bensin dan diesel segala brand. Di sini sudah ada Honda, ada Nissan. Silakan Sobat Ahpedia yang ada di Wonosari, Yogyakarta, atau dimanapun berada yang merasa GK Auto Service mampu untuk mengerjakan kendala-kendala di kendaraan Anda. Nih, di kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat bermanfaat buat kita semua, khususnya yang sedang mencari mobil, ya, mobil bekas tapi ya, yang sedang mencari mobil bekas. Nah, apa yang mau kita tanyakan? Di sini ada Mas Elin, sudah ready. Di mana beliau? Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Ahpedia. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi Pak. Oke. Habis ngecek AC Pak. Oh, masih dingin? Dingin Pak. Alhamdulillah. Nah, Sobat Ahpedia, nih Mas Elin kan sekarang banyak mengerjakan yang tidak Nissan saja ya? Iya Pak. Di sana ada Honda 3 nih. Ada Honda lagi semua Pak. Nissannya di belakang Bapak tuh. Nissannya nih. Oke, Mas. Yang mau kita tanyakan sebenarnya ini membantu Sobat Ahpedia yang akan membeli mobil bekas. Oh ya, apa itu Pak? Nah, mobil X turun mesin atau bekas turun mesin, sudah pernah bekas turun overhaul, mesin. gitu Iya, ya? bekas overhaul, sudah pernah turun mesin. Ini layak beli nggak sih? Tergantung Pak. Harganya murah nggak? Nggak Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau mobil habis turun mesin itu kita lihat dulu historinya. Kalau bisa kita lihat historinya. Turun mesinnya itu kenapa gitu kan? Kenapa? Apakah overheat? Kan banyak Pak. Banyak macamnya. Turun mesin itu bisa dari karena engine slat, ada karena overheat, ada karena mesin kasar kayak gitu kan. Jadi dilihat dulu. Kalau bisa dimintain dulu apa service recordnya. Yang di mesin itu kalau ada ya. Kalau ada service recordnya. Kalau belinya di kita AH Group pasti ada service recordnya Pak. Kalau servisnya di sini catatan ya, karena kita sudah pakai komputer walaupun 3 tahun yang lalu ya servisnya kan ada recordnya kan. Jadi dilihat dulu nanti dia turun mesinnya kenapa, terus pengerjaannya seperti apa gitu kan. Jadi habis turun mesin itu apakah yang diganti partnya itu original enggak kayak gitu. Terus sealernya bagus apa enggak. Jadi ada banyak ya, worth it, tapi ada berbagai pertimbangan Pak. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu turun mesinnya itu kenapa, ya kan? Turun mesinnya kenapa, terus spare partnya yang diganti apa gitu kan. Soalnya kalau saya bilang worth it, ya kan? Tapi turun mesinnya itu mungkin dia udah oversize atau undersize-nya udah limit gitu kan. Itu juga termasuk nggak worth it juga Pak. Nggak worth it-nya buat jangka panjang ya. Nggak worth it-nya buat jangka panjang. Jadi worth it cuman ada berbagai pertimbangan. Kayak gitu. Nah, kalau yang tadi itu kan karena dokumennya ada, catatan perbaikannya ada. Nah, ini catatannya nggak ada dan kita nggak tahu ini mobil bekas turun mesin atau enggak. Nah, ini gimana nih? Berarti solusinya cuma satu Pak. Apa solusinya? Kalau bisa yang pembelinya itu diajak, kalau mobilnya Nissan ya, contoh aja kita mobil Nissan ya. Kalau kita nggak mampu nggak deket dari dealer, nggak bisa ngecek ke dealer, bisa ngecek sekarang kan bengkel spesialis Nissan banyak Pak. Banyak di Jogja aja ada beberapa, ada puluhan malah di Jogja sekarang, ada puluhan. Jadi bisa ke bengkel spesialis atau bengkel terpercaya yang ibaratnya udah ahli di bidangnya gitu loh Pak. Jadi dicek dulu apakah ini masih aman apa enggak gitu kan, turun mesinnya gitu. Tapi kalau dari hasil diskusi ini yang kita sedang ngomongin, itu agak berat ya Mas lebih agak berat, maksudnya itu banyak kendala yang akan dihadapi kalau mobil tersebut bekas turun mesin. Ya. Kalau tidak diketahui riwayatnya. Ya, itu. Kalau makanya saya bilang worth it, itu karena itu
paling yang pertama kalau saya Pak ya, Iya. itu kalau turun mesin nanti kita cek dulu kan. Yang kerusakannya itu kalau bisa, kalau orangnya mungkin belum lama ya turun mesinnya ya, kan ada juga yang habis turun mesin dijual ya kan. Tapi kita kan itu kan baru, itu kan bisa dilihat dari silerannya Pak. Itu sileran baru apa lama. Jadi kalau mau bedain sealer lama atau baru dilihat dari warna sealernya Pak. Kalau warna sealernya itu baru, itu biasanya agak bening cerah, kayak bersih itu loh Pak. Kayak bening kayak gini nih, masih kayak terang. Tapi kalau sealer lama biasanya abu-abu udah kecampur sama debu kayak gitu kan. Udah nempel debu kayak gitu. Tapi warnanya juga nggak hanya warna silver. Ini kan contoh aja Pak. Iya. Sealer kan ada warna yang ini abu-abu, ada silver, ada merah, ada hitam, gitu. Tapi bisa dibedain kok itu sealer lama atau baru. Kalau bawaan dealer kebanyakan kayaknya warna abu-abu tapi abu-abu gelap. Kalau ini kan terang. Hampir rata-rata atau hanya Nissan aja? Kalau di Nissan itu abu-abu gelap, tapi kebanyakan yang di ini juga abu-abu gelap Pak. Toyota, di Honda? Di Toyota, Honda juga. Kalau Nissan, kalau yang original sealernya kalau baru warnanya merah. Kalau dia bekas turun mesin di dealer. Oh, di dealer. Di dealer itu merah. Merah. Soalnya originalnya merah warnanya. Kalau ini kan yang sealer aftermarket. Nah, kayak gitu. Baik. Nah, ini kembali ke masalah dalaman mesin setelah overhaul. Ya. Nah, kalau kita setelah overhaul kan berarti banyak yang diganti tuh. Tergantung dari rusaknya apa ya? Rusakannya. Nah, yang paling berbahaya kita mau beli mobil. Nih kerusakan yang paling berbahaya itu apa sih? Jika yang pertama itu oversize. Oversize itu sebabnya apa? Oversize itu jadi sekernya dibesarin Pak. Oversize-nya itu jadi silincer linernya dibubut itu. Jadi otomatis seker dibesarin. Cara ngedeteksinya itu seker dia masih standar atau enggak itu biasanya kalau yang yang oversize ada kodenya. Kalau misalnya oversize 50 ada 0.50 di sekernya. Kalau di luar nggak kelihatan. Di luar nggak kelihatan. Gitu. Jadi ya itu makanya kalau sarannya sih kalau mau beli mobil bekas yang dia pernah overhaul, pastikan tahu riwayatnya. Kalau nggak tahu nggak usah. Mendingan nggak usah Pak. Daripada beli ini Pak kayak kucing dalam karung Pak. Karena nggak kelihatan apa-apa ya Mas ya. Iya. Nah, ini terus saya tertarik yang Mas bilang tadi oversize itu, yang sehernya digedein. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya linernya itu dia udah ngantong Pak, udah cembung, udah aus. Diakibatkan mungkin karena ini kurang oli berkurang, jadi dia naik turunnya dia harusnya ada oli tapi dia nggak kena oli, jadi ausnya lebih banyak bisa. Terus dari kondisi bahannya juga bisa. Bahan dari si mesin, soalnya umur. Umurnya. Faktor umur. Soalnya kan untuk mobil-mobil sekarang beda Pak, bahannya sama mobil-mobil zaman dulu Pak. Nah, terus bagaimana dengan penjual mobil yang memang dia memiliki mobil sudah sudah pernah turun mesin, agar meyakinkan bahwa mobilnya ini sehat-sehat saja setelah ganti. Kalau mau mesin. Meyakinkan gini Pak. Gimana? Untuk ini itu kan strategi ini Pak pembeli Pak. Ini strategi saya sebagai penjual ya kan. Kalau bisa ya kan dikasih tahu ini semisal turun mesin ya Pak. Turun mesin kalau bisa ganti spare partnya yang ibaratnya yang ori atau yang bagus. Nah nanti disertain juga ini sebenarnya servis di mana gitu kan. Jadi kalau mobil Nissan servisnya di spesialis Nissan mungkin udah terjamin ya kan Pak. Soalnya kalau dari spesialis Nissan kan kebanyakan dia dari orang dealer, dia udah tahu negatif positifnya untuk ganti spare part tersebut kan. Kalau spare part yang biasa efeknya apa, spare partnya yang bagus efeknya apa, dia pasti udah tahu. Soalnya kita juga dididik di tempat yang sama ya kan. Jadi kalau bisa nanti biar pembelinya percaya kalau ini mobilnya bagus, disertai juga ini biasanya servis di mana gitu kan. Biar nanti ada trouble bisa ke bengkel yang sesudahnya ya kan, sudah yang biasa merawat mobilnya kan, yang sering ngerjain mobilnya. Itu customer lebih percaya gitu kan kalau mau beli. Jadi dipastiin kalau mobilnya itu emang bagus gitu walaupun sudah turun mesin. Baik. Nah,
dari berbagai macam kerusakan turun mesin yang Mas sudah sebutkan tadi, yang paling Mas tidak recommended untuk dibeli apa? Yaitu yang tadi kan mobil udah pernah oversize. Oversize satu. Yang kedua undersize-nya udah limit. Kan ada undersize itu ada 0,25. Undersize itu jadi komponen as, kruk asnya, crankshaft-nya. Iya. Itu kan yang di bantalan metal duduk sama metal jalan. Itu kan karena dia mungkin sebelumnya ini Pak aus nggak ada kan dibubut. Jadi dikecilin. Undersize itu kan dikecilin namanya. Nah itu dikecilin kan ada ukurannya, ada 0,25, 0,5, 10, 0,7. Kalau batas saya sih sampai 0,75. Kalau di bawah itu nggak rekomendasi. Nanti kan takut bahannya terlalu tipis, nanti untuk kompresi tinggi kurang. Ya kan? Untuk di di sekilas dilihat dari mesinnya sendiri, kalau yang oversize yang dikecilin tadi apa? Undersize. Yang undersize itu kelihatan nggak di mesin? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Makanya saya tadi di awal saya bilang kalau bisa ada yang service recordnya. Ada service recordnya yang diganti apa aja, pengerjaannya apa aja. Jadi kita tahu walaupun ini turun mesin, semisal ini ya Pak, ini turun mesin, ini mobil bagus, gitu kan. Walaupun pernah turun mesin, gitu. Makanya dilihat service recordnya, dia ganti spare partnya apa aja, terus ada undersize atau oversize enggak, itu kan kita tahu. Jadi buat pertimbangan ini mobilnya layak apa enggak. Oke. Kalau tadi pertanyaan saya yang paling tidak aman, kalau yang paling aman, turun mesin paling aman, oh ini cuma ini kok. Nah itu apa? Paling aman cuma bersihin ngeslak Pak, tanpa ganti metal. Jadi ngeslak cuma nggak parah, atau ibaratnya cuma bersin ada kerak atau oli naik berlumpur ya, sampai metalnya aman Pak. Jadi nggak kenapa-kenapa gitu kan. Itu jadi nggak ada penggantian metal, nggak ada ini. Jadi itu kan masih ori semua. Jadi turun mesin itu cuma dibersihin, gitu. Tidak ada penggantian. Penggantian paling yang sekali pakai itu kayak ring shaker. Ring shaker. Ring shaker kan itu sekali pakai, nggak bisa ring shaker bekas dipasang lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu yang paling aman. Kalau dia overheat? Kalau overheat dilihat dulu Pak. Overheatnya parah nggak? Banyak Pak kasusnya, soalnya overheat itu cuma headnya aja melengkung di bubut, nggak masalah kalau saya ya, nggak masalah. Yang penting yang di bubutnya itu masih kan bubut itu ada batasan ya? Ada batasannya. Yang penting nggak di luar batasan tersebut. Soalnya kalau di luar itu kompresi pasti naik. Efeknya mesin jadi cepat ngelitik. Kan ada beberapa mobil yang terkenal dengan suka overheat. Ya mungkin apakah gara-gara kipasnya mati segala macam gitu. Nah kalau udah ketahuan mobil itu overheat, bahkan kan ada yang sampai 2 kali 3 kali ya, turun mesinnya. Nah kalau sampai seperti itu bagaimana Mas? Ada rekodnya? Ini loh Mas. Saya ganti 2 kali karena turun mesin. Kasus yang sama. Kalau 2 kali 3 kali, kalau penggantiannya nggak bubut semua, nggak apa-apa Pak. Tapi kalau dibubut semua atau nggak ada penggantian headnya kan nggak diganti. Kalau headnya nanti melengkung sekali ya kan, dibubut, dipasang lagi. Kalau dia masih batas toleransi nggak masalah. Tapi kalau udah dilewat toleransi, harusnya kalau lewat kan harus ganti head, ya kan. Kalau udah lewat tapi masih dibubut, ya nggak rekomendasi juga Pak. Kalau sampai ganti head nggak masalah? Nggak masalah Pak. Kan itu headnya kalau diganti kan otomatis dia nggak bubut Pak. Nggak bubut, jadi headnya masih original gitu. Karena pas kita cek itu kalau copotannya ya juga carinya yang head yang rata, jangan yang head yang melengkung. Kalau saran saya kalau cari spare part itu yang kayak ex Singapura Pak. Kalau lokal kebanyakan udah melengkung Pak. Iya. Pernah ketemu gitu? Pernah Pak. Jadi untuk dulu kasus Nissan X-Trail T30, saya cari copotan ya kan. Dapat ternyata itu lokal melengkung Pak pas kita ukur. Tapi kalau untuk yang ex Singapura, saya belum pernah nemuin yang melengkung. Kebanyakan rata. Jadi tipsnya apa nih buat sobat APD yang akan beli mobil bekas, ternyata dia tahu mobil itu bekas turun mesin? Tipsnya yang satu, kalau bisa tahu recordnya. Tahu recordnya, terus tahu bengkelnya juga. Pengerjaannya, mengerjakan. Jadi kalau tahu bengkelnya kan, jadi ini Pak, soal mobil ini mobilnya udah sering ke bengkel tersebut ya kan, pasti dia tahu
pengerjaannya apa aja kan pasti dia tahu. Tapi kalau bengkel ini dibikin ke bengkel yang belum yang baru, pasti kan dimulai dari awal lagi pengerjaannya. Nah, yang repotnya kayak gitu, Pak. Jadi dia nggak tahu kondisi awalnya mobil seperti apa dan pengerjaannya seperti apa. Jadi yang bisa, yang paling yang satu tahu rekodnya, yang kedua tahu bengkelnya, terus yang ketiga ya dipastikan kalau mau ngecek mobil jangan sendiri. Maksudnya kalau kita masih awam dalam mobil, kita ajak orang yang berkompeten di bidangnya seperti bengkel atau bengkel kepercayaan atau teman kepercayaan yang dia tahu paham betul tentang mobil. Paling sarannya cuma itu, Pak, tipnya, Pak. Terus kalau harga, apakah kita akan menawar, kan ada harga yang normal dan ada harga yang sedikit di bawah. Apakah pengaruh mobil yang sudah turun mesin dengan yang tidak turun mesin harganya? Kalau mungkin kalau orang dulu mungkin berpengaruh. Tapi kalau saya yang beli, saya jadi pembeli nih, Pak ya. Kalau udah tahu yang 3 tadi itu dan kita lihat servis recordnya bagus, turun mesinnya juga bagus, itu kan penggantian spare partnya juga ori, terus nggak ada yang ibaratnya yang limit, yang masih toleransi semua, nggak apa-apa, Pak. Itu kayak gitu. Kalau saya yang beli, masih saya ambil gitu loh. Masih saya ambil gitu. Berarti tidak semua mobil turun mesin itu buruk ya? Jelek. Yang penting itu tadi ada servis recordnya. Kalau bisa ya, kalau saya ya, kalau standar saya ada servis recordnya. Tahu bengkel yang sebelumnya ngerjain di mana. Yang ketiga itu apa tadi, Pak? Lupa aku, Pak. Kawan. Yang tadi yang kau bilang, satu lagi itu aduh, apa ya? Oh ya, nanti saya cut aja nih. Apalagi ulanglah tadi apa ya tadi? 1 tahu servis record, 2 ini, yang ketiga tidak ada penggantian yang dipotong, oversize, bukan? Tahu ya kan itu masuk servis. Oh iya. Record. Apa sih tadi ngomong apa sih, Pak? Makanya aku tadi tahu, kau bilang yang pertama tadi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oh ya. Apa? Ulang berarti ya. Action. Jadi kalau mau beli mobil, kalau standar saya, yang satu itu harus tahu servis recordnya. Kalau bisa ya. Kalau turun mesin ya, harus tahu servis recordnya, dia servis di mana, pekerjaannya apa aja. Terus yang kedua itu, yang kedua malah lupa. Yang kedua tadi servis record, tahu tempat pengerjaannya. Yang kedua itu tahu bengkel sebelumnya kan. Jadi nanti kalau semisal kita mau servis bisa balik ke bengkel sebelumnya. Kalau misal pembelinya deket, ya kan. Yang ketiga itu kalau mau kita sebagai orang awam, kita tahu mobil, kalau bisa kalau ngecek mobil itu sama orang yang tahu berkompeten paham terhadap mobil, ya kan, atau teman atau bengkel kepercayaan, yang penting dia paham mobil. Gitu. Baik, itu aja, Pak. Jadi kuncinya itu selagi kita mengetahui di mana apa yang diperbaiki dan di mana perbaikannya, layak kita beli. Oke. Siap. Baik. Tapi kalau tidak tahu apa-apa, nggak usah. Mending jangan deh, Pak. Mending jangan. Cuman ada beberapa case ya makanya worth it, ada beberapa pertimbangan makanya itu kan. Jadi kalau mesinnya suaranya normal, terus dibuat jalan enak, nggak ada suara aneh, tenaganya oke, sebenarnya juga nggak masalah gitu kan. Kalau oversize tadi itu ada gejalanya nggak? Setelah kita selesai turun mesin, ini mau dijual, ada gejala nggak pas kita tes? Efeknya pasti yang satu boros, yang kedua gampang litik. Oh, ngelitik? Iya. Kayak gitu, gampang litik. Terus mesin cepat panas. Tuh. Sobat Apedia, jelas apa yang disampaikan oleh Mas Elin. Ternyata tidak semua mobil yang turun mesin itu tidak layak untuk kita beli atau buruk. Jadi ada juga kendaraan-kendaraan yang memang layak untuk beli biarpun sudah turun mesin. Ya. Jadi jangan khawatir. Oleh karena itu layaklah kita sebagai penjual menyiapkan dokumen-dokumen dulu ya. Bahwa kita pernah servis di mana gitu ya. Jadi sebagai penjual ya, Pak. Kalau bisa cari bengkel yang ada servis recordnya ya. Jadi nggak harus dealer, yang penting dia di bengkel tersebut ada servis recordnya. Jadi buat pegangan kalau mau beli semisal servisnya rutin. Jadi buat
pembeli bisa lebih percaya Pak. Iya, nanti servisnya rutin atau ada penggantian apa saja, jadi kan tahu gitu kan mobilnya ini. Kalau misal pun ada PR itu nggak banyak kayak gitu. Jadi PR-nya itu yang ibaratnya yang simpel-simpel kayak kaki-kaki kayak gitu kan wajar Pak. Kalau itu kan kalau saya bilang termasuk wajar kalau kaki namanya umur kan, atau rembesan atau kalau ada rembesan di mesin rembesan yang ibaratnya nggak terlalu parah. Maksudnya nggak terlalu parah, nggak sampai turun mesin gitu loh. Cuma mungkin ada rembesan kayak di cover timing kayak kalau di Nissan Livina kayak gitu kan sering banget cover timing. Itu atau seal crankshaft belakang gitu kan. Ibaratnya karena umur sering banget kayak gitu, sering ganti. Jadi kalau kayak gitu kan nggak masalah gitu kan. Kecuali ada lower blocknya bocor kayak gitu kan, itu harus bongkar dari bawah gitu kan. Itu. Baik, terima kasih Mas Erin. Siap, Pak Informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan Sobat Apedia yang akan beli mobil bekas tercerahkan. Ya, jadi untuk Sobat Apedia tetap hati-hati juga dalam memilih mobil. Ya, yang penting ajak orang yang berkompeten di bidang mobil, di bidang otomotif bengkel, yang tahu mobil yang ingin dibelinya. Iya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.